Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kasetupa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Mardias Kusin Widanto SIK MHUM, para pejabat utama Setupa Lemdiklat Polri, para penguji Prokap 25. Pada kesempatan kali ini saya, Ismail Teko SH, nomor siswa 2024-0303-0619, ingin memaparkan prokap saya yang berjudul Peningkatan Kinerja Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku dalam melakukan gakum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Sesuai tempat tugas sebelumnya, saya bertugas pada Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku. Latar belakang, masih banyak ditemukan adanya aduan masyarakat tentang perilaku anggota Polri yang belum mencerminkan sikap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dalam upaya menegakkan disiplin di lingkungan Polri, Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku berperan penting dalam melakukan penegakan hukum gakum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Maluku. Kinerja Riksa ini sangat menentukan efektivitas penegakan disiplin di lingkungan Polri, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan Polri yang presisi, profesional, terpercaya, transparan, dan patuh hukum. Identifikasi permasalahan. Bagaimana kondisi organisasi dalam meningkatkan kinerja Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku dalam melakukan gakum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku dalam melakukan gakum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Bagaimana langkah antisipasi terhadap risiko yang berdampak pada kegagalan upaya memecahkan masalah dalam melakukan gakum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Maksud dan tujuan dan manfaat. Maksud menyusun prokap ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik SMP Angkatan 53 tahun anggaran 2024 dalam menyelesaikan tahap akhir pendidikan. Tujuan dari penyusunan prokap ini untuk mendeskripsikan kondisi faktual dalam penegakan disiplin anggota, kondisi organisasi Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku, upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam gakum pelanggaran disiplin anggota Polri. Manfaat yang dapat dari hasil penulisan prokap ini adalah menambah pengetahuan pada anggota kepolisian pada umumnya dan peserta didik, khususnya Unit Riksa Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku dalam melakukan gakum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Kondisi faktual. Gambaran umum, Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadif Propos Polri. Tugas Propos Pitpopam Polda Maluku yaitu merumuskan kebijakan dan strategi, fungsi teknis Propos serta menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, tata tertib dan disiplin pengamanan terbuka, penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan. Tugas pokok. Secara umum, Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku bertugas untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi anggota Polri serta mengamankan internal institusi Polri di wilayah Maluku, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Kekuatan personil Subdit Propos Pitpopam Polda Maluku berdasarkan golongan kepangkatan berjumlah 96 orang. Deskripsi permasalahan yang akan dipecahkan. 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagai anggota Polri tentang pentingnya disiplin dan kode etik profesi dalam menjalankan tugas. 2. Masih adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang, tindak kekerasan, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. 3. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. 4.
terbatasnya sumber daya manusia dalam kurung SDM di unit Riksa Subdit Propos di Propam Polda Maluku, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 5. Kurangnya sarana prasarana pendukung seperti fasilitas pemeriksaan, peralatan, investigasi, dan sistem informasi yang terintegrasi. 6. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas antara unit Riksa dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran disiplin. 7. Minimnya sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya disiplin bagi anggota Polri di lingkungan Polda Maluku. Pemecahan masalah. Analisis SWOT. Kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, kendala, threats. Faktor internal SDM profesional, regulasi memadai. Faktor eksternal, monitoring, evaluasi kerja, perkembangan teknologi. Mengatasi permasalahan-permasalahan sesuai upaya peningkatan kinerja yang komprehensif. Diharapkan unit Riksa Subdit Propos di Propam Polda Maluku dapat melaksanakan tugas penegakan disiplin dan kode etik profesi anggota Polri secara lebih efektif dan konsisten. Hal ini akan menciptakan Polri yang presisi, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi panutan penegak hukum. 1. Peningkatan kondisi organisasi dari segi sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas maupun ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin serta melakukan monef secara berkala. Melakukan gakung dan pembinaan disiplin serta tertib pelanggaran disiplin anggota Polri dengan maksud apapun personil yang melanggar harus diberi tindakan. 3. Langkah antisipasi terhadap risiko yang berdampak pada kegagalan upaya memecahkan masalah penegakan hukum pelanggaran disiplin anggota Polri. 4. Membentuk tim kinerja yang terdiri dari perwakilan dari unit Riksa, unit Bitpropam, bidang SDM, bidang TI, Biro Hukum. 5. Mengikuti sertakan anggota Propos Bitpropam untuk mengikuti diklat atau dikjur. 6. Melakukan pengajuan sarana dan prasarana yang belum tersedia secara bertahap sesuai kebutuhan dengan memperhatikan skala prioritas dalam peningkatan penyelesaian perkara. 7. Membangun sistem informasi terpadu untuk pengelolaan data dan pemantauan kasus secara real time, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan dukungan pimpinan dan kerjasama eksternal. Identifikasi risiko dan upaya mengatasi risiko. 1. Risiko SDM. 1. Menerapkan sistem rekrutmen yang ketat dan transparan. 2. Melaksanakan program pelatihan dan pembinaan secara rutin. 3. Mengimplementasikan sistem reward and punishment yang jelas dan adil untuk memotivasikan kinerja personil. 2. Risiko operasional. 1. Menyusun SOP yang jelas dan terperinci untuk proses penanganan kasus disiplin. 2. Membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan unit-unit terkait lainnya. 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarpras. 3. Risiko eksternal. 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit Riksa melalui publikasi data dan laporan berkala. 2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam lembaga eksternal dalam mengawasi kerja unit Riksa. 3. Melakukan analisis tren dan pola pelanggaran disiplin untuk mengantisipasi perkembangan modus operandi. 4. Risiko regulasi, anggaran, dan keamanan. 1. Melakukan kajian dan evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan kebijakan terkait penegakan disiplin. 2. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan unit terkait untuk menyinkronkan regulasi dan kewenangan. 4. Melakukan perencanaan anggaran yang matang, transparan, akuntabel, dan realistis
sesuai dengan kebutuhan operasional. 5. Meningkatkan sistem keamanan data dan informasi dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat. Indikator keberhasilan. 1. Penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin anggota Polri. Indikator ini mengukur efektivitas upaya penegakan disiplin yang dilakukan oleh unit riksa. 2. Peningkatan jumlah yang diselesaikan menunjukkan bahwa unit riksa semakin efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya. 3. Meningkatkan kompetensi, integritas dan profesionalisme personil unit riksa melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan. 4. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. 5. Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan stakeholder internal, pimpinan Polda, bidang atau unit terkait, dan eksternal, lembaga penegak hukum lainnya, LSM, akademisi, dan lain-lain. 6. Penyempurnaan sistem prosedur dan sarana prasarana. Indikator ini mengukur sejauh mana sistem prosedur dan sarana prasarana yang mendukung kinerja unit riksa telah disempurnakan dan ditingkatkan, seperti pembangunan sistem informasi terpadu, penyediaan peralatan investigasi yang memadai. 7. Penyelesaian penegakan hukum pelanggaran disiplin anggota Polri guna menciptakan Polri yang presisi. Kesimpulan. 1. Masih dapat sejumlah kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Maluku, baik ringan maupun berat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mencoreng citra Polri sebagai pengayom masyarakat. 2. Kinerja unit riksa Subdit Propos Bipropam Polda Maluku dalam melakukan gakum terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya integritas dan profesionalisme, sistem dan prosedur yang kurang efektif, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. Peningkatan kinerja unit riksa memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem dan prosedur, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 4. Keterlibatan dan dukungan penuh dari pimpinan Polri serta koordinasi dan sinergi dengan stakeholder internal dan eksternal sangat diperlukan untuk mensukseskan upaya peningkatan kinerja unit riksa. 5. Identifikasi dan pengendalian risiko yang tepat seperti risiko sumber daya manusia, operasional, eksternal, regulasi, anggaran, dan keamanan sangat penting untuk minimalisir hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan upaya peningkatan kinerja unit riksa. 6. Dengan meningkatkan kinerja unit riksa dalam melakukan gakum terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri, diharapkan dapat menciptakan Polri yang benar-benar presisi, disiplin, dan profesional dalam melayani masyarakat, sehingga kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Polri dapat meningkat. Saran. 1. Dimohon kepada Kapolda Maluku perlu memberikan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kinerja unit riksa, baik dari segi kebijakan anggaran maupun sumber daya yang dibutuhkan. 2. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan kebijakan terkait penegakan disiplin anggota Polri untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unit riksa melalui program rekrutmen yang selektif, pelatihan berkala, serta penerapan sistem reward and punishment yang jelas dan adil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.